Kementerian BUMN menjelaskan buruknya kondisi Garuda saat ini terjadi karena kesalahan tata kelola dan manajemen terdahulu. Adapun cara untuk penyelamatan Garuda Indonesia adalah langkah restrukturisasi hingga menggantinya dengan maskapai Pelita Air. Bagaimana menurut Anda? Kita simak informasinya berikut ini. Ibarat pepatah nasib PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA kini bisa dibilang mati segan hidup pun tak mau. Pasalnya kinerja dan keuangan maskapai nasional ini benar-benar terseok dan berada di ujung tanduk. Kementerian BUMN menjelaskan buruknya kondisi Garuda saat ini terjadi karena kesalahan tata kelola dan manajemen terdahulu. Perusahaan dulu terlalu mudah menekan perjanjian kontrak sewa pesawat. Akibatnya biaya operasional jadi tidak efisien sementara pendapatan juga tidak tinggi signifikan dan muncullah utang di mana-mana. Bahkan pendapatan semakin terjun payung ketika pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia dan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mau tidak mau harus diterapkan. Kondisi mengenaskan ini membuat pemerintah coba putar otak untuk penyelamatan Garuda. Salah satunya dilakukan dengan langkah restrukturisasi melalui negosiasi pembayaran utang kepada para kreditur. Isu penyelamatan lain pun mulai muncul ke publik yaitu mengganti Garuda dengan PT Pelita Air Service atau PAS, maskapai penerbangan charter yang semula digagas PT Pertamina Persero. Sayangnya pemerintah belum mau membuka suara secara utuh mengenai rencana ini. Sebab utang perusahaan sudah sangat menumpuk sekitar 70 triliun rupiah sampai dengan semester 1 2021, meski sekitar 12,8 triliun rupiah diantaranya telah mendapat keringanan utang dari 11 kreditur. Sementara kinerja keuangan masih dalam kondisi buruk di mana perusahaan membukukan rugi 898,65 juta US dollar atau setara dengan 12,8 triliun rupiah dengan kurs 14.250 rupiah per dolar Amerika Serikat pada periode yang sama. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu dia pemirsa, sangat disayangkan ya. Siapa yang tak kenal Garuda Indonesia? Maskapai kebanggaan Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949. Servis beserta kenyamanan yang ditawarkan ini membuat Garuda Indonesia banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai transportasi udara. Meskipun terkadang harganya memang lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Kalau pengalaman saya sendiri ketika menggunakan Garuda Indonesia ini dari segi servis memang dibandingkan yang lain sangat nyaman begitu ya dari segala hal. Dan kalau kita tahu harganya memang juga terkadang 2-3 kali lipat dibandingkan dengan maskapai lainnya. Nah, sayangnya maskapai yang ditunjuk sebagai flag carrier tersebut dinyatakan hampir pilot atau bahkan dibawa bayang-bayang kebangkrutan. Maskapai ini ternyata memiliki utang sebesar 140 triliun rupiah pemirsa. Nah, dari jumlah utang tersebut yang sudah jatuh tempo sebesar 70 triliun rupiah. Utang yang terlampau tinggi tersebut dianggap pemirsa sudah sangat sulit untuk diselamatkan. Dan berbicara soal tata kelola manajemen yang buruk, ini menyebabkan nasib maskapai BUMN tersebut kini di ujung tanduk dan sulit untuk diselamatkan. Nah, terkait utang biaya sewa atau leasing pesawat yang tidak terkontrol oleh manajemen. Adapun biaya sewa pesawat Garuda Indonesia mencapai 27% atau paling tinggi di dunia. Ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin membuat kinerja keuangan perseroan ini juga semakin terpuruk. Lantas, selain memiliki utang yang menumpuk, kira-kira berapa sih kerugian yang dialami oleh Garuda Indonesia selama ini? Kita lihat dalam grafis nilai kerugian Garuda Indonesia berikut ini. Nah, hal ini membuat keberadaan Garuda Indonesia kabarnya akan digantikan oleh Pelita Air. Pelita Air merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN lainnya yaitu PT Pertamina Persero. Dan Pelita Air melayani jasa penerbangan bagi beberapa perusahaan migas di Indonesia, baik perusahaan asing maupun juga domestik.
Namun Pelita Air memutuskan untuk berkonsentrasi pada charter penerbangan udara. Beberapa pihak ada yang setuju Garuda Indonesia digantikan oleh Pelita Air. Namun ada juga yang menolak, seperti Sekarga atau Serikat Karyawan Garuda. Nah, akankah nasib Garuda Indonesia akan sama seperti Merpati Airlines? Peristiwa penutupan maskapai Merpati Nusantara Airlines pun membayangi Garuda. Pada 2014 lalu, Merpati yang juga maskapai BUMN tersebut berhenti beroperasi hingga sekarang. Namun, sebenarnya pemirsa, kebangkrutan tidak hanya mengancam maskapai Garuda Indonesia saja loh. Apabila pandemi tidak usai dan pengelolaan keuangan kurang baik, maka maskapai domestik lainnya juga terancam gulung tikar. Selama adanya pandemi, sektor transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Baik itu sektor transportasi laut, darat, hingga udara tentunya. Lantas, bagaimanakah kinerja dari maskapai domestik lainnya di tengah pandemi COVID-19? Kita lihat pemirsa kerugian industri penerbangan berikut ini. Ya, itu dia gambaran pemirsa ya, kondisi yang mengancam industri maskapai penerbangan di tanah air, bukan hanya Garuda Indonesia. BPS menyatakan sepanjang 2020 sektor transportasi terkontraksi 15,4%. Hal ini juga menjadi penyumbang Indonesia masuk ke jurang resesi. Sektor transportasi dan pergudangan selama kuartal 1 2021 kita tahu mengalami kontraksi mencapai 13,12%. Nah, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk kembali menggeliatkan ekonomi termasuk sektor pariwisata dan industri penerbangan. Per September lalu, pemerintah juga mulai membuka sektor pariwisata di daerah PPKM level 1, 2, dan 3. Hal tersebut diharapkan akan berdampak baik bagi sektor pariwisata dan sektor transportasi. Dengan syarat menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sudah vaksin, dan tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam serta PCR. Penerbangan mulai tampak ramai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada awal Oktober lalu. Kemudian, 14 Oktober lalu, pemerintah kembali mengizinkan wisatawan asing masuk ke Indonesia. Nah, dengan berbagai pengetatan syarat dan juga tentunya aturan ya. Namun, beberapa waktu lalu terbit aturan baru. Bagi penumpang yang ingin menggunakan transportasi udara, harus melakukan tes PCR. Peraturan tersebut akan efektif berlaku per 24 Oktober atau sudah berlaku ya. Nah, lantas pemirsa, seperti apa aturan lengkapnya? Berikut tayangannya. Akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara untuk dari dan ke Jawa Bali itu minimal 1 kali vaksin ditambah dengan hasil negatif PCR yang diambil 2 kali 24 jam sebelum perjalanan. Untuk traffic kami masih melihat ya, tapi kemungkinan dengan adanya persyaratan PCR mungkin bisa juga menurun karena mungkin penumpang berpikir karena persyaratannya harus PCR. Ya, untuk pergerakan penumpang di weekend kemarin itu sempat menembus 70. Nah, bagaimana menurut Anda pemirsa yang tadinya vaksin 2 kali cukup dengan tes antigen saja, sekarang mau vaksin 1 ataupun 2 kali harus menggunakan PCR. Nah, hal tersebut diatur dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021 yang ditetapkan sejak 21 Oktober 2021 ini. Namun mengutip dari surat edaran yang ada, beberapa wilayah penerbangan yang masih diperbolehkan untuk rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Nah, tes PCR hanya berlaku untuk penumpang pesawat dari dan ke Pulau Bali, Jawa dan juga Bali yang dimana memang itu yang paling tinggi ya. Nah, sebaliknya rapid test antigen bisa digunakan sebagai syarat perjalanan dari dan keluar Pulau Jawa dan juga Bali. Kendati demikian, syarat ini hanya berlaku untuk wilayah PPKM level 1 dan 2 yang ditetapkan dalam instruksi Menteri di Dalam Negeri nomor 54 tahun 2021. Kementerian Perhubungan menjelaskan syarat wajib tes PCR berlaku lantaran kapasitas penumpang pesawat diizinkan lebih dari 70%.
Meskipun maskapai masih diwajibkan untuk menyediakan 3 baris kursi sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi memiliki gejala COVID-19. Sementara itu untuk operasional bandara, kapasitas maksimum yakni 70% dari jumlah penumpang waktu sibuk pada masa normal. Nah, aturan baru ini menuai banyak kritik dari sejumlah pihak seperti epidemiolog di DAID dan juga YLKI, pemirsa. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman mengatakan syarat tes PCR sebenarnya tidak bersifat mendesak untuk ditetapkan bagi penumpang pesawat terbang. Sebab perjalanan menggunakan pesawat terbang tergolong minim resiko penularan COVID-19. Diki menilai menggunakan pesawat itu jauh lebih aman. Secara global saja yang tercatat sebagai klaster COVID-19, penerbangan hanya 2 kasus. Sementara di tanah air, karena tes PCR hanya berlaku bagi transportasi udara yang juga kaitannya erat dengan tentunya sektor pariwisata. Lalu kira-kira bagaimana ya solusinya? Kita simak informasi selanjutnya dalam tayangan berikut ini. Nah, terkait tadi Mas Gali, saya setuju bahwa yang harus dilakukan sekarang sebenarnya adalah bagaimana caranya supaya pemerintah juga bisa upaya yang dilakukan kemarin supaya harga PCR bisa turun lagi. Karena dari PCR yang harganya tadi 900 kemudian turun dari sekarang di Jawa Bali 485.000 kalau tidak salah ya. Sampai di Pulau Sumatera itu 525.000 masih tinggi. Ya. Kan ini masih di luar ekspektasi daripada pengguna transportasi udara kan. Jadi memang kita mengharapkan ya supaya harga PCR ini biar PCR ini bisa diturunkan lagi. Paling tidak sampai mungkin sekitar 250.000 lah. Bisa dibayangkan pemirsa ya, ekonomi baru mulai bergeliat, sektor pariwisata, transportasi baru mulai tersenyum lagi. Namun dengan sejumlah pembatasan seperti harus PCR, tentunya para penumpang berpikir lagi ya, jika perjalanan tidak terlalu penting, tidak terlalu genting, mungkin akan menunda. Karena saat ini harga tes PCR saja hampir satu harga tiket pesawat ya, sebelum akhirnya Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk diturunkan ke harga Rp300.000. Dan belum lagi pemirsa ancaman gelombang ketiga yang menghantui pada Desember 2021 dan diprediksi juga bisa terjadi di 2022. Padahal harusnya momentum tersebut menjadi momentum untuk kebangkitan industri penerbangan Indonesia. Jika pemerintah memberlakukan aturan yang memberatkan, maka industri penerbangan nasional akan tentunya susah ataupun lama untuk bangkit. Kebangkrutan pun menghantui maskapai di dalam negeri. Tidak hanya Garuda Indonesia, tetapi juga maskapai domestik lainnya. Selain itu, solusi lainnya adalah waktu pemberlakuan PCR menjadi 3 kali 24 jam. Mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil secara cepat. Ya, kita tunggu saja kira-kira seperti apa perkembangan dari maskapai kebanggaan kita Garuda Indonesia, dan juga semoga industri penerbangan tanah air tetap bisa tumbuh sesuai dengan harapan pemirsa ya.